Letakkan senjata. Mana Nasution? Saya Nasution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para rebahaners pecinta stories dimanapun Anda berada? Welcome back to Topan Asfi Channel. Channel yang selalu menghibur dan dapat menambah wawasan antum sekalian seputar sejarah, kisah nyata, dan legenda. Guys, gak terasa kita sudah memasuki akhir bulan September, di mana pada hari ini telah terjadi peristiwa paling menggemparkan dan merupakan malam terhoror sepanjang sejarah bangsa Indonesia, yaitu penculikan dan pembunuhan beberapa jenderal TNI Angkatan Darat yang didalangi oleh Partai Komunis Indonesia yang dikenal dengan gerakan G30S PKI. Guys, kita sudah pernah membahas peristiwa ini di konten sebelumnya, namun ada beberapa tokoh yang belum sempat kita bahas. Nah, kali ini kita akan melengkapi daftar korban dan peristiwa yang dialami pada malam paling mengerikan yang mengguncang tanah air kita ini. Gak usah berlama-lama lagi guys, buruan kencengin volume, siapin ipok hitam, kunci pintu dan jendela, and stay here. This is Topan Asfi Story. G30S PKI adalah sebuah peristiwa bersejarah yang terjadi pada malam tanggal 30 September hingga awal 1 Oktober 1965 di Indonesia. Peristiwa ini juga dikenal dengan sebutan Gestapo atau Gerakan September 30 dan Gestok atau Gerakan 1 Oktober. Gerakan ini melibatkan pembunuhan 6 perwira tinggi militer Indonesia dan beberapa orang lainnya dalam usaha percobaan kudeta yang kemudian dituduhkan kepada anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI. Sejarah G30S PKI. Peristiwa G30S PKI terjadi pada masa pemerintahan Presiden Soekarno yang menjalankan sistem demokrasi terpimpin. PKI sebagai partai Stalinis terbesar di luar Tiongkok dan Uni Soviet memiliki jumlah anggota yang sangat besar. Selain itu, PKI juga mengontrol gerakan Serikat Buruh dan gerakan petani di Indonesia. PKI memiliki lebih dari 20 juta anggota dan pendukung yang tersebar di seluruh daerah. Pada bulan Juli 1959, parlemen dibubarkan dan Soekarno menetapkan konstitusi di bawah dekret presiden dengan dukungan penuh dari PKI. Soekarno juga memperkuat angkatan bersenjata dengan mengangkat para jenderal militer ke posisi yang penting. PKI menyambut baik sistem demokrasi terpimpin dan percaya bahwa mereka memiliki mandat untuk berkonsepsi dalam aliansi konsepsi nasionalis agama dan komunis atau Nasakom. PKI juga menguasai banyak organisasi massa yang dibentuk oleh Soekarno untuk memperkuat dukungan bagi rezim demokrasi terpimpin. Dengan persetujuan Soekarno, PKI mulai kampanye untuk membentuk angkatan kelima yang terdiri dari pendukung bersenjata mereka. Namun para petinggi militer menentang hal ini. Tujuan G30S PKI. Gerakan 30 September PKI memiliki tujuan yang menjadi perdebatan dan interpretasi berbeda. Namun beberapa tujuan umum yang dihubungkan dengan gerakan ini adalah: 1. Pengambil alihan kekuasaan. Tujuan utama gerakan ini diyakini adalah untuk mengambil alih kekuasaan pemerintahan di Indonesia. Anggota gerakan ini yang diduga terhubung dengan PKI berupaya melalui tindakan kudeta untuk merubah tata kelola politik negara sesuai dengan pandangan ideologi mereka. 2. Mendukung agenda komunis. PKI adalah partai komunis yang memiliki pandangan sosialis dan komunis. Salah satu tujuan gerakan ini mungkin adalah menggeser politik nasional ke arah yang lebih sesuai dengan pandangan PKI, yang mencangkup retribusi kekayaan, reforma agraria, dan penghapusan kapitalisme. 3. Menghapus pengaruh militer. Gerakan ini juga mungkin bertujuan untuk melemahkan pengaruh militer dalam politik Indonesia. Keterlibatan perwira tinggi militer dalam gerakan ini dapat diartikan sebagai usaha untuk menggantikan struktur kekuasaan yang ada dengan kekuatan yang lebih sesuai dengan ideologi komunis.
4. Menghapus faksi-faksi tertentu. Ada juga pandangan bahwa gerakan ini bertujuan untuk menghilangkan faksi-faksi tertentu dalam militer atau politik yang dianggap tidak sejalan dengan tujuan gerakan atau PKI. Pembunuhan perwira tinggi militer mungkin juga diartikan sebagai langkah untuk mengurangi resistensi terhadap perubahan politik yang direncanakan. 5. Menciptakan perubahan sosial. PKI memiliki visi perubahan sosial yang luas, termasuk perubahan dalam distribusi kekayaan dan penghapusan kesejahteraan. Gerakan ini mungkin bertujuan untuk mendorong perubahan sosial melalui pengambilalihan kekuasaan dan implementasi kebijakan-kebijakan komunis. Guys, sesuai namanya, peristiwa berdarah ini terjadi mulai 30 September malam hingga 1 Oktober 1965 dini hari. G30 PKI dipicu tuduhan keberadaan Dewan Jenderal di tubuh Angkatan Darat yang disebut akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Gerakan ini diinisiasi oleh Resimen Cakrabirawa yang merupakan satuan tentara pengamanan presiden. Setelah mendapat informasi adanya rencana Dewan Jenderal untuk kudeta, Cakrabirawa bersama para petinggi Partai Komunis Indonesia berniat menghadapkan para jenderal kepada Soekarno. Sebanyak 7 perwira yang terdiri dari 6 jenderal dan 1 perwira pertama TNI Angkatan Darat menjadi korban peristiwa pergantian malam itu, yaitu yang pertama Jenderal Ahmad Yani, yang kedua Maijen R. Suprapto, yang ketiga Maijen MT Haryono, yang keempat Maijen S. Parman, yang kelima Brigjen DI Panjaitan, yang keenam Brigjen Sutoyo Siswomi Harjo, dan yang ketujuh Kapten CZI Atumerta Pierre Tendean. Pada malam itu, tewas pula putri kesayangan Jenderal Nasution yaitu Ade Irma Suryani dan seorang perwira polisi Karel Sasulit Tubun. Letjen R. Suprapto. Mayor Jenderal TNI Anumerta R. Suprapto adalah salah satu korban G30S atau Gerakan 30 September 1965. Raden Suprapto meninggal pada tanggal 1 Oktober 1965 di Lubang Buaya, Jakarta. Pahlawan Revolusi Indonesia ini dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Setelah gugur dalam peristiwa G30S, R. Suprapto meninggalkan istrinya Juli Suparti dan 5 anak yaitu Ratna Purwati, Sri Lestari, Pujadi Setiadharma, Asung Pambudi, dan Arif Prihadi Ajidarma. Pangkat terakhir R. Suprapto adalah Mayor Jenderal TNI. Namun karena gugur dalam tugas, R. Suprapto diberi kenaikan pangkat luar biasa menjadi Letjen TNI Anumerta. R. Suprapto lahir di Purwokerto 20 Juni 1920. Ia memulai pendidikan militer di Akademi Militer Kerajaan di Bandung, Jawa Barat. Namun pendidikannya sempat terputus karena pendaratan tentara Jepang di Indonesia. Suprapto pun mengikuti latihan-latihan yang disediakan untuk pemuda pada masa penjajahan Jepang. Salah satunya yaitu kursus di Pusat Latihan Pemuda. Ia lalu bekerja di kantor pendidikan masyarakat. Di awal kemerdekaan Indonesia, Suprapto aktif dalam upaya merebut senjata pasukan Jepang di Cilacap. Ia pun masuk Tentara Keamanan Rakyat atau TKR di Purwokerto. R. Suprapto juga terjun di pertempuran Ambarawa di selatan Semarang, Jawa Tengah 1945 untuk melawan sekutu sebagai ajudan Panglima Besar Sudirman. Dinas Kemiliteran R. Suprapto mengantarkannya antara lain menjadi Kepala Staf Tentara dan Teritorium keempat di Semarang, Staf Angkatan Darat di Jakarta, Deputi Kepala Staf Angkatan Darat untuk wilayah Sumatera di Medan, hingga Deputi 2 Menteri Panglima Angkatan Darat di Jakarta. Akhir hayat R. Suprapto. R. Suprapto disebut sebagai salah satu penentang rencana Partai Komunis Indonesia atau PKI dalam membentuk Angkatan Kelima. Angkatan Kelima adalah unsur pertahanan keamanan Republik Indonesia yang diusulkan PKI, diambil dari kalangan buruh dan petani yang dipersenjatai. Suprapto diculik pada 1 Oktober 1945 dini hari dan dibunuh. Jenazah R. Suprapto ditemukan di daerah Lubang Buaya dan dimakamkan beberapa hari kemudian.
Berdasarkan keputusan Presiden nomor 050-BTK-IH-1965 pada tanggal 10 November 1965, Letjen TNI Anumerta R. Suprapto dianugerahi Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia Adi Pradana. Maijen TNI Sutoyo Siswo Miharjo. Maijen Sutoyo Siswo Miharjo, pria kelahiran Kebumen 28 Agustus 1922. Beliau mengenyam pendidikan ketika Indonesia dijajah Jepang sebelum tahun 1942. Setelah itu dia belajar tentang penyelenggaraan pemerintahan di Jakarta dan dia menjadi seorang pegawai pemerintah di Purworejo, Jawa Tengah sampai dengan tahun 1944. Kemudian Sutoyo bergabung ke dalam bagian Polisi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, cikal bakal Tentara Nasional Indonesia setelah Indonesia merdeka di tahun 1945. Dan langsung diberi tugas sebagai ajudan dari Kolonel Gatot Subroto, Komandan Polisi Militer pada tahun 1946. Karir Sutoyo semakin mengkilap dengan diangkat menjadi Kepala Staf Markas Besar Polisi Militer pada tahun 1954. Setelah itu dia diangkat menjadi Asisten Atase Militer di Kedutaan Besar Indonesia di London setelah sebelumnya menjadi Kepala Staf selama hampir 2 tahun. Pada tahun 1960, diangkat menjadi Inspektur Kehakiman Angkatan Darat. Kemudian karena pengalaman hukumnya, karir semakin naik. Dan pada tahun 1961, ia menjadi Inspektur Kehakiman atau Jaksa Militer Utama yang menjadikan eksistensinya di Dinas Tentara semakin diperhitungkan. Pada tanggal 1 Oktober 1965 dini hari, pasukan Cakrabirawa yang dipimpin oleh Sersan Mayor Surono masuk ke kediaman Maijen Sutoyo di Jalan Sumenep, Menteng, Jakarta Pusat. Mereka masuk dengan modus ingin bertemu dengan Sutoyo dengan alasan diperintahkan Presiden untuk menghadap ke istana. Maijen Sutoyo akhirnya dibawa menggunakan truk dan dieksekusi tepatnya di daerah Lubang Buaya. Jasadnya dimasukkan ke dalam sumur ditemukan pada tanggal 4 Oktober 1965. Maijen Sutoyo meninggalkan 2 orang anak yang bernama Agus Wijoyo yang menjadi anggota TNI dengan pangkat terakhir Letjen, serta perempuan yang bernama Nani Nurrahman. Letjen MT Haryono. Letnan Jenderal TNI Anumerta Mas Tirto Darmo atau MT Haryono, lahir di Surabaya pada 20 Januari 1924. Ia mengenyam pendidikan di Europese Lærde School atau ILS dan melanjutkan ke Hungry School atau HBS. Mengutip dari buku kumpulan pahlawan Indonesia terlengkap tulisan Wirnawati, MT Haryono dikenal sebagai anak yang cerdas. Setelah menamatkan pendidikan di HBS, ia pergi ke Jakarta untuk melanjutkan studi di Sekolah Kedokteran pada masa pendudukan Jepang, Ika Dai Gakko. Namun MT Haryono memilih untuk keluar dari sekolah kedokteran tersebut dan memutuskan masuk Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Ketika bergabung ke TKR, MT Haryono memperoleh pangkat mayor. Ia juga sempat mengemban jabatan sebagai Sekretaris Dewan Pertahanan Negara, Wakil Kementerian Pertahanan Urusan Gencatan Senjata, Direktur Intendans AD, dan Deputi Ketiga Menteri Panglima Angkatan Darat atau Menpangat dengan pangkat Mayor Jenderal. MT Haryono memiliki kemampuan yang baik dalam penguasaan bahasa asing, yaitu bahasa Inggris, Belanda, dan Jerman. Tak jarang dirinya diikutsertakan dalam perundingan dengan pihak Inggris maupun Belanda. Bahkan ketika berlangsungnya konferensi Meja Bundar atau KMB, MT Haryono ditugaskan sebagai Sekretaris Delegasi Militer Indonesia. Ketika MT Haryono menjadi seorang Deputi Ketiga Menpangat, bangsa Indonesia banyak dilanda pemberontakan, salah satunya oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI. Kala itu, PKI mengusulkan untuk membuat angkatan kelima dengan mempersenjatai kaum buruh dan tani. MT Haryono dan sejumlah perwira tinggi menolak usulan tersebut. Oleh sebab itu, ia dijadikan salah satu target dalam peristiwa keji G30S PKI. Ketika diculik oleh para pasukan Cakrabirawa,
MT Haryono sempat melawan hingga akhirnya ditembak mati di tempat. Putra Letjen MT Haryono, Rianto Nurhadi, turut menceritakan peristiwa yang menewaskan sang ayah di kediamannya, tepatnya di Jalan Prambanan ke-8 Jakarta Pusat. Rianto mengatakan prajurit Cakrabirawa memasuki kediamannya secara paksa untuk membunuh sang ayah. Ia menuturkan dirinya menyaksikan secara langsung kekejaman para prajurit Cakrabirawa yang menembak MT Haryono pada dini hari. Ketika kejadian itu berlangsung, Rianto beserta ibunya pergi ke kediaman Jenderal Ahmad Yani. Namun Ahmad Yani juga menjadi korban dalam peristiwa G30S PKI. Mayor Jenderal DI Panjaitan. Mayor Jenderal Anumerta Donald Ishak Panjaitan atau DI Panjaitan lahir di Balige, Tapanuli, 9 Juni 1925 dengan nama lengkap Donald Ignatius Panjaitan. Ia mengikuti pendidikan militer Gyugun di masa pendudukan Jepang, lalu ditempatkan di Pekanbaru, Riau, hingga Indonesia merdeka. Setelah itu DI Panjaitan memiliki karir militer yang menjanjikan. Di antaranya, pasca kemerdekaan, DI Panjaitan membentuk TKR dan diangkat sebagai komandan batalion. Pada tahun 1948 menjadi komandan pendidikan divisi ke-9 Banteng di Bukit Tinggi. Kepala Staf Umum keempat Komandan Tentara Sumatera. Pemimpin Perbekalan Perjuangan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI pada agresi militer Belanda II tahun 1948. Kepala Staf Operasi Tentara dan Teritorium ke-1 Bukit Barisan di Medan, Sumatera Utara. Kepala Staf Tentara dan Teritorium 2 Sriwijaya. Atase Militer RI di Bonn, Jerman Barat. Asisten keempat Menteri Panglima Angkatan Darat dan mendapat tugas belajar ke Amerika Serikat. Dalam catatan sejarah, prajurit Cakrabirawa menembak secara membabi buta rumah Brigadir Jenderal Donald Ishak DI Panjaitan di Jalan Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat dini hari 1 Oktober 1965. Prajurit Cakrabirawa tersebut mengaku telah diutus Soekarno untuk membawa DI Panjaitan karena dituding terlibat dalam penggulingan Soekarno. Saat hendak dibawa pergi, tepat di halaman rumahnya, sang jenderal ditembak sebutir peluru di bagian kepalanya. DI Panjaitan pun gugur di tempat. Jenazah DI Panjaitan kemudian dibawa Cakrabirawa ke kawasan Lubang Buaya di Halim, Jakarta Timur. Mereka memasukkan jenazah DI Panjaitan bersama 5 jenderal lainnya dan 1 perwira TNI Angkatan Darat ke sebuah sumur tua untuk menghilangkan jejak. Letnan 1 Pierre Tendean. Pierre Tendean memiliki nama lengkap Pierre Andries Tendean yang lahir pada tanggal 21 Februari 1939 di Jakarta. Ayahnya bernama Dr. A.L. Tendean, berasal dari Minahasa, Sulawesi Utara, dan merupakan seorang dokter. Pierre memiliki cita-cita sebagai seorang perwira Tentara Nasional Indonesia atau TNI, sehingga ia bertekad mendaftarkan diri ke Akademi TNI Angkatan Darat. Namun ternyata cita-citanya ini tidak sesuai dengan yang diidamkan orang tuanya untuk masuk Fakultas Kedokteran atau Teknik setelah lulus SMA. Pada Agustus 1958, ia mengikuti tes masuk Akademi TNI Angkatan Darat dan lolos pada seleksi tahap akhir sebagai calon taruna dengan jurusan teknik pada Akademi Teknik Angkatan Darat atau ATK. Dikutip dari buku Ensiklopedia Pahlawan Nasional Kemdikbud. Pierre Tendean mendapat tugas pertamanya untuk pergi bertempur dalam operasi pemberantasan PRRI di Sumatera Barat. Saat itu, Pierre ditempatkan dalam Kesatuan Zeni Tempur yang mengikuti operasi Sabta Marga. Kemudian pada tahun 1962, ia lulus dari ATK setelah menempuh pendidikan selama 3 tahun dan dilantik menjadi perwira muda pangkat Letnan II. Setelah itu, Pierre diangkat menjadi Komandan Peleton Batalion Zeni Tempur Daerah Militer 2 Bukit Barisan yang bertugas di Medan. Setahun kemudian, Pierre menempuh pendidikan di Sekolah Intelijen Bogor dan mendapat penugasan di Dinas Pusat Intelijen Angkatan Darat atau DIPIAT
dan melakukan tugas penyusupan di Malaysia yang berbahaya. Dikarenakan khawatir, Ibu Pierre memohon kepada Jenderal Abdul Haris Nasution yang merupakan Menko Hankam Kasab untuk menarik Pierre dari penugasan yang berbahaya tersebut. Hingga pada 15 April 1965, Pierre Tendian naik pangkat menjadi Letu dan sebagai ajudan Menko Hankam atau Kasab Jenderal Nasution. Kisah Pierre Tendian dalam G30 SPKI. Peristiwa G30 SPKI dimulai pada 30 September 1965 saat terjadi penculikan dan pembunuhan terhadap para petinggi TNI Angkatan Darat, tepatnya pada tanggal 1 Oktober 1965 dini hari. Terjadi kegaduhan di rumah Jenderal Nasution yang berasal dari para pasukan Cakrabirawa. Ketika terjadi kegaduhan ini, semua keluarga Jenderal Nasution berada di rumah, termasuk kedua putrinya. Saat itu juga pasukan Cakrabirawa berhasil mendobrak dan masuk melepaskan sejumlah tembakan hingga mengenai salah satu putri Nasution, yaitu Ade Irma Suryani dalam gendongan ibunya. Saat itu Pierre yang tertidur lalu bergegas memeriksa keadaan dan menghadapi pasukan Cakrabirawa. Pierre tidak mencoba melarikan diri dan mengaku sebagai Jenderal Nasution kepada pasukan. Alhasil Jenderal Nasution dan keluarganya dapat menyelamatkan diri. Namun Pierre diculik dan dibunuh oleh pasukan Cakrabirawa. Jasadnya kemudian dimasukkan dalam sumur tua yang dikenal dengan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Pierre gugur dalam peristiwa ini bersama dengan para petinggi TNI Angkatan Darat lainnya. Berkat keberanian Pierre Tendian dalam melindungi keluarga Jenderal Nasution, ia harus menerima nasib dibunuh oleh para PKI secara mengenaskan. 3 hari setelah jasadnya ditemukan, kemudian Pierre Tendian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Pierre Tendian mendapatkan anugerah kenaikan pangkat 1 secara anumerta menjadi kapten dan dinobatkan sebagai pahlawan revolusi Indonesia. Guys, demikian kisah kekejaman PKI yang melancarkan gerakan G30 SPKI yang menjadi peristiwa kelam di negara Indonesia. Semoga peristiwa ini tidak terulang lagi dan kedaulatan negara tetap terjaga. Cukup sekian konten kali ini, mohon maaf atas segala kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.